Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang akan membantu kita menemukan solusi yang tepat dari masalah yang kita hadapi, agar jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah yang harus kita bayar dengan penyesalan. Saya harap teman-teman bisa menyimak kisah ini sampai akhir, agar pesan dari kisah ini bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika di sebuah negeri yang makmur dan penuh kedamaian, hiduplah seorang raja yang dikenal sebagai pemimpin yang adil dan ramah. Namanya Raja Altar, dan ia disegani oleh rakyatnya bukan karena kekuasaannya, tetapi karena sifatnya yang rendah hati serta kasih sayang yang ia tunjukkan kepada setiap lapisan masyarakat. Pada suatu hari yang cerah, sang raja memutuskan untuk berjalan-jalan di desa terjauh dari istananya, berbaur dengan mereka untuk mendengar keluh kesah dan kebutuhan mereka. Di sana ia ingin mendengarkan cerita dan permasalahan yang mungkin belum sampai ke telinganya. Bahkan di awal kedatangannya, sang raja harus berdiri selama berjam-jam guna mendengar cerita dari rakyatnya, baru kemudian mendapatkan tempat duduk yang nyaman. Dari pagi hingga matahari terbenam, Raja Altar duduk bersama para petani, pedagang, dan semua kalangan masyarakat. Ia mendengarkan dengan seksama, menanyakan kabar keluarga mereka, hingga memberikan solusi dari permasalahan mereka dengan kata-katanya yang selalu menenangkan. Namun dalam perjalanan kembali menuju istana, Raja Altar merasa ada yang berbeda. Dengan kaki-kakinya yang lelah barulah ia tersadar jika jalur yang ia lalui penuh dengan batu-batu kecil yang menusuk. Meskipun ia menggunakan alas kaki, jalan yang kasar tetap saja membuatnya tidak nyaman. Kakinya terasa lecet, bahkan mulai sedikit membengkak sebab terlalu lama berdiri dan berjalan di jalanan berbatu itu. Hingga pada malam harinya, rasa sakit di kakinya membuatnya sulit untuk tertidur, yang kemudian membuatnya merencanakan sebuah hal yang besar. Hal besar yang terlahir dari rasa iba kepada masyarakatnya yang harus berjalan setiap hari di jalanan berbatu itu. Pagi harinya, dengan niat untuk menegakkan keadilan seperti yang selalu ia lakukan, Raja Altar memanggil para menterinya. "Aku tidak ingin satupun dari rakyatku harus mengalami apa yang aku rasakan kemarin. Mereka berjalan di jalanan berbatu setiap hari, dan itu pasti lebih menyakitkan bagi mereka daripada aku yang jarang melewatinya. Kita harus melakukan sesuatu." Para menteri yang terbiasa dengan perintah-perintah raja yang bijak mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kita akan melapisi setiap jalan di negeri ini dengan kulit sapi," ujar Raja Altar dengan tegas. Kulit sapi yang lembut dan kuat itu akan melindungi kaki siapapun yang berjalan. Mendengar perintah mengejutkan itu, para menteri saling berpandangan. Sebagian dari mereka masih memikirkan keputusan besar sang raja. Namun ada pula dari mereka yang masih merasa ragu. Namun begitu tidak satupun di antara mereka bisa memberikan solusi yang lebih baik. Halbert, sang menteri keuangan, adalah salah satu yang paling bimbang. Keputusan raja kali ini akan membuatnya harus berpikir keras, sebab biaya yang harus dikeluarkan tidak akan main-main. Ia takut perekonomian negeri itu akan retak hingga akhirnya mengalami krisis. Para menteri yang lain pun tetap diam. Mereka tahu bahwa keputusan raja sulit untuk dilawan. Keesokan harinya, pengumuman tentang rencana raja tersebar ke seluruh negeri. Para rakyat yang mendengar bahwa jalanan mereka akan dilapisi kulit sapi merasa takjub sekaligus kebingungan, sebab mereka tidak pernah mendengar jika ada jalan yang terbuat dari kulit sapi sebelumnya. Di malam yang sunyi, ketika kebanyakan orang telah tertidur, Halbert, sang menteri keuangan, berjalan-jalan sendirian di sebuah bukit kecil di negeri itu. Di bawah sebuah pohon rindang, sambil memandang bulan yang bersinar terang, Halbert memutuskan untuk merenung dan melepaskan sejenak beban pikirannya. Besok dan beberapa bulan ke depan akan menjadi hari yang berat. Gumam Halbert yang harus memikul tanggung jawab melaksanakan perintah sang raja
sekaligus menjaga kestabilan perekonomian negerinya. Hingga tiba-tiba sebuah ide yang cukup menarik masuk ke dalam benaknya. Perlahan ia mulai meraba bagaimana ide itu bisa membantunya. Beruntung malam yang sunyi dan tenang itu seolah membantunya berpikir dengan jernih, hingga ia bisa mengembangkan ide itu menjadi rencana yang brilian. Keesokan harinya, sebelum rencana besar sang raja dieksekusi, Halbar datang menghampiri Raja Altar. Ia menarik napas panjang dan berkata dengan sopan, "Yang mulia, sungguh keputusan yang mulia untuk memikirkan kepentingan rakyat kita. Tetapi jika boleh, hamba ingin menyampaikan sebuah pertimbangan." Raja Altar mengangguk dan mempersilakan salah satu menterinya itu melanjutkan. "Dengan senang hati Tuan Halbart, silakan lanjutkan." "Kulit sapi adalah bahan yang mahal yang mulia. Melapisi seluruh jalan di negeri ini dengan kulit sapi akan menghabiskan ribuan ekor sapi dan biaya yang sangat besar. Apakah ini benar-benar langkah terbaik untuk dilakukan?" Meski itu adalah keputusan yang beresiko tinggi, namun Raja Altar tetap teguh dengan keputusannya dan tidak mau mundur. "Aku tidak bisa membiarkan rakyatku terluka setiap kali mereka melangkah di jalanan. Jika kita harus mengorbankan kekayaan untuk kesejahteraan mereka, maka kita akan melakukannya." Dengan hati-hati, Halbar pun menyampaikan ide yang telah ia susun semalam. "Yang mulia, semalam hamba telah memikirkan masalah jalanan berbatu ini. Aku memiliki solusi lain yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Anda." Mendengar pengakuan menteri kepercayaannya itu, membuat Raja Altar penasaran dan mempersilakannya untuk menyampaikan ide yang dimaksud. "Daripada kita melapisi setiap jalan dengan kulit sapi, mengapa tidak kita melindungi kaki setiap orang yang berjalan di atasnya? Kita bisa membuat alas kaki dari kulit sapi yang lembut, sehingga siapapun yang berjalan akan merasa nyaman tanpa harus mengorbankan begitu banyak sapi dan kekayaan negeri. Sebab jika perekonomian negeri ini telah retak, apa artinya jalanan yang mulus jika makanan sulit didapatkan?" Raja Altar mendengarkan dengan seksama. Ia merenung sejenak. Kecenderungannya yang selalu memikirkan kepentingan rakyat membuatnya mampu mengambil keputusan dengan cepat. "Tuan Halbart, kau benar-benar telah menemukan solusi yang lebih baik. Dengan membuat sepatu dari kulit sapi, kita bisa melindungi kaki setiap orang tanpa harus merusak perekonomian negeri. Ini adalah ide yang brilian." Setelah menyampaikan ide itu kepada seluruh menterinya, perintah pun segera dikeluarkan. Para pengrajin kulit di seluruh negeri dikerahkan untuk membuat sepatu dari kulit sapi yang lembut. Para warga yang awalnya terkejut dengan keputusan raja melapisi jalanan dengan kulit sapi telah dibatalkan, sama sekali tidak kecewa, sebab mereka akan mendapatkan sepatu baru yang akan melindungi kaki mereka sebagai gantinya. Selain itu, jalanan yang berbatu mulai diperbaiki dan diratakan. Ketika sepatu-sepatu itu dibagikan, kegembiraan memenuhi setiap sudut negeri. Rakyat semakin mencintai Raja Altar karena ia selalu memikirkan mereka. Bahkan sepatu kulit sapi tersebut menjadi simbol baru dari kepedulian dan keadilan sang raja. Mereka tidak hanya melindungi kaki, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa seorang pemimpin yang bijaksana akan selalu mencari solusi terbaik bagi kesejahteraan rakyatnya. Teman-teman, ada dua pelajaran penting dari kisah ini. Yang pertama dari Raja Altar, tentang pentingnya untuk berpikir dua kali sebelum mengambil sebuah keputusan yang besar. Sebab mengambil keputusan dengan terburu-buru seringkali harus kita bayar dengan penyesalan. Yang kedua, kita bisa belajar dari Tuan Halbart tentang bagaimana menemukan dan memikirkan solusi yang tepat. Menepilah sejenak dan tenangkan pikiranmu saat menghadapi suatu masalah atau ingin mencari solusi. Suasana yang tenang akan membantu pikiran kita tetap jernih, dan pikiran yang jernih biasanya akan melahirkan solusi yang tepat. Semoga kita bisa menjadi lebih baik dalam hal ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.